Terus masyarakat bertanya, ditangkap itu akan dibina, akan diproses hukum, atau akan apa? Dan setelah ditangkap itu menyelesaikan masalah apa tidak? Kemudian preman itu timbul karena apa? Penyebab preman itu timbul karena apa? Belum terjawab kan? Jadi harus diberantas sampai tahu kenapa aksi premanisme ini marak terjadi ya Pak Susno ya? Sejak dari dulu akar masalahnya tidak diselesaikan. Tapi kalau hanya untuk membuat rasa tenang sesaat, ya bagus. Ini kan sudah takut sekarang kan? Tidak ada lagi parkir liar di beberapa tempat. Mungkin tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang didodok-dodok minta sumbangan THR. Oh, hari raya udah lewat. Pungutan liar. Tidak ada lagi pungutan liar. Tidak ada lagi perusahaan dipaksa untuk menerima seseorang melewati jalur suatu organisasi preman gitu kan. Nah, sesaat, tapi apakah akan terus begitu? Nah, ini perlu diselesaikan akar masalah. Dan akar masalah itu bukan masalah polisi saja. Polisi hanya ngatasi yang nampak. Tapi yang di bawah, yang menyebabkan preman ini tugas negara. Siapa negara itu? Ya siapa yang harus ngatasi kemiskinan? Siapa yang harus ngatasi pengangguran? Siapa yang harus ngatasi ketidakadilan? Siapa yang harus mengatasi segala macam persoalan-persoalan masyarakat ini? Ya negara. Ya. Jadi persoalannya karena ingin mencari uang secara instan, begitu akar masalahnya, kemiskinan struktural begitu Pak Susno? Bisa dikatakan iya. Kalau sudah amanat perut, ya tidak ada rasa takut lagi orang itu. Kalau mabuk masih ada rasa takut. Oh, karena mabuk jadi preman. Enggak, kalau udah mabuk itu sempoyongan gini kan. Siapa yang takut didorong gitu aja jatuh. Tapi kalau perut, kemiskinan, kebutuhan dan sebagainya, itu mereka pertaruhkan. Tapi nanti pasti ada yang komentar di wawancara kita nih. Wah, saya juga miskin, bisa ngatasi. Tidak semua orang bisa mengatasi kemiskinan, tidak semua orang bisa mengatasi masalah perutnya. Nah, kalau semua orang berpikir panjang bahwa masalah perut tidak bisa diatasi dengan main preman atau main melakukan kriminal, maka negara ini aman. Tapi mayoritas ingin cari jalan pintas. Oleh karena itu, ciptakanlah lapangan kerja, tingkatkanlah kesejahteraan dan sebagainya dan sebagainya. Preman ini kan cicunguk kecil kan, tapi raja preman, raja diraja dari preman siapa itu? Mafia. Ada yang mengkoordinir? Mafia itu tidak dikoordinir karena dia punya kekuasaan, karena dia punya kekuatan, maka dia bisa mengatur, bisa merampas segala sesuatu. Bagaimanapun juga saya setuju, bagus ada Satgas, kita dukung karena ini perintah Presiden dan bergerak. Tapi jangan AAT, apa AAT? Anget-anget kayak ayam. Lah, mengapa? Hanya sementara gitu ya? Mengapa bisa bilang begitu? Saya ini bicara pengalaman. Pengalaman saya jadi Polri, dulu sering ini operasi preman, sebulan batas waktunya. Targetnya ini banyak yang ketangkap. Kemudian ada yang diproses hukum, ada yang dibina, dilepaskan. Setelah itu yang dihukum dan dilepas, dia kambuh lagi. Tidak menimbulkan efek jera. Ya buktinya masih ada. Bahkan tambah banyak, tambah kejam mungkin. Kemudian yang lebih lagi ada masalah ketidakadilan, ada preman ini. Karena ketidakadilan, misalnya tanah rakyat dirampas, ya, oleh kelompok mafia tanah. Mereka lapor kepada aparat, tidak ada respon. Ini yang harus diungkap. Mafia ini kakaknya, mbahnya preman. Tapi dari sisi penegakan hukum ini kan selain preman, tapi juga ada ormas atau oknum yang mengatasnamakan ormas. Ini juga mampu diberantas, Pak Susno? Kita harus bedakan antara ormas dengan preman ya. Kenapa dibedakan? Ormas itu sangat bagus.
cita-citanya bagus, tujuan pendiriannya bagus, dan dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang tentang ormas, tetapi di balik ormas itu ada orang yang ngawaki. Orang yang berada di dalam ormas melakukan kejahatan seperti memeras, memalak, menganiaya, mencuri, dan sebagainya. Ini kan pelanggaran pidana. Artinya ini oknum, bukan semuanya. Kita tidak sebut oknum, tapi dia manusia yang berbaju kebetulan anggota ormas. Jadi jangankan anggota ormas, kan ASN saja ada yang melakukan kejahatan. Aparat penegak hukum aja ada yang melakukan kejahatan, aparat penegak hukum. Ya tadi kita sebutkan hakim dan sebagainya kan. Ini kan anggota ormas melakukan kejahatan. Ya, jangan dicap ormasnya yang jahat, anggotanya. Oleh karena itu, tangkap dia, proses secara hukum. Jangan dilihat mau ketuanya kek, mau sekjennya kek, mau anggotanya kek. Tindak tegas semua. Tindak tegas semua. Dan juga bagi instansi yang menerbitkan izin ormas ini, ya betul-betul membina gitu. Kalau tahu ada anggota ormas yang seperti itu, ya tolonglah dipanggil, diingatkan pimpinan ormasnya, anggotamu begini, pakai baju organisasimu. Itulah gunanya aparat. Pak Susno, tapi dari pengalaman puluhan tahun di bidang reserse, mungkin Pak Susno ada pemetaan wilayah mana, terutama di Jabodetabek, yang paling rawan tindak premanisme? Ya kalau kita ya kan jelas pertama Jakarta. Mengapa Jakarta? Karena Jakarta kan kota besar. Iya. Kalau kota besar ya penyakit masyarakatnya ya banyak. Kemudian berikut adalah wilayah atau kota-kota yang mengapit Jakarta. Iya, Bekasi, Tangerang, dan sebagainya gitu. Oke, Pak Susno, tapi dari sisi tadi mungkin bagaimana upaya Satgas dan operasi Berantas Jaya yang sudah berjalan ini supaya lebih maksimal agar tindakan ini premanisme bisa diberantas sampai ke akar-akarnya? Ya, karena ada evaluasi ya. Kemudian sebulan dia berjalan dievaluasi apa masukan masyarakat, kemudian dikaji apa yang menjadi penyebabnya. Dan yang atasi ini bukan hanya tugas Polri. Tugas siapa? Ya, Pemda, kota, kabupaten, Pemprov, kemudian kementerian, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Perdagangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayo, sesuai bidang tugasnya masing-masing, selesaikan ini. Nah, kita misalnya saja ya, saya kagum sama Gubernur Jawa Barat. Dia bertindak gitu. Contohnya apa? Preman dia sikati dengan kerjasama sama aparat. Kemudian setelah itu anak-anak nakal yang nanti cenderung untuk jadi preman dia kirim ke barak militer untuk dididik, bukan untuk disiksa, bukan untuk dilanggar HAM ya. Ada yang protes kan? Yang protes yang tidak berbuat gitu. Ini beberapa upaya yang tepat artinya. Iya. Baik, tapi Anda melihat dari persoalan ini ada mungkin karena minim pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait? Iya. Mari kita tanya, lembaga yang mengeluarkan perizinan daripada ormas misalnya, karena ada yang menuduh ormas, ada anggota ormas jadi preman kan? Ya. Mereka mengawasi tidak? Harusnya ini tanggung jawab masing-masing Ya lembaga yang tanggung jawab, mengeluarkan. jangan hanya menerbitkan izin tapi tidak ngawasi gitu kan. Gampang menerbitkan izin. Awasi dong. Jangan hanya Polri saja disuruh menindak kalau dia sudah berbuat gitu kan. Nggak selesai masalah. Negara yang harus bertanggung jawab. Ini berarti dibutuhkan koordinasi lintas sektoral, tidak hanya aparat penegak hukum, tapi dari kementerian lembaga harus berkoordinasi, mengawasi, dan tentunya memberantas masalah sampai ke akarnya. Sampai tindakan ke akarnya. premanisme ini. Iya. Terima kasih banyak mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji telah berbagi di iNews Files. Semoga preman kita habis, mafia juga diberantas. Amin. Amin, terima kasih Pak Susno. Suburnya praktik premanisme, mulai dari tindakan pemalakan, intimidasi, hingga ancaman.
telah meresahkan masyarakat. Butuh konsistensi dan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Karena memberantas preman tidak cukup hanya dengan razia sesaat melalui bentuk operasi musiman. Tak boleh pandang bulu, mulai dari preman jalanan hingga preman berkedok ormas maupun aparat harus diberantas hingga tuntas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan. Acara ini dipersembahkan oleh Lari tolongin bisa nggak? Hop, hop. Pemilik motor ini berusaha mengejar motor hitam miliknya yang terseret arus banjir. Tak jauh dari lokasi, sejumlah warga berusaha menahan motor Matic milik pengendara yang hampir hanyut. Peristiwa ini terjadi di Jalan Maribaya, tepatnya di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain merendam kawasan Pasar Panorama Lembang, banjir juga menutupi badan jalan. Bahkan di sebagian titik, tinggi banjir mencapai setengah meter sehingga tak dapat dilalui oleh kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi akibat hujan deras serta buruknya sistem drainase. Warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan, maka banjir yang melanda akan semakin parah. Tim tembak. Tembakan peringatan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melakukan tindakan tegas terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam berhasil diamankan oleh kapal pengawas KP Orca 02 dan Orca 03 di Laut Natuna Utara. Kedua kapal asing ini tidak memiliki dokumen perizinan sah dan menggunakan alat tangkap terlarang atau disebut pertrol. Saat hendak ditangkap, kedua kapal asing ini pun mencoba kabur namun gagal. Kedua kapal akhirnya berhasil diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penangkapan ini, Ditjen PSDKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai 61,4 miliar rupiah. Nilai ini dihitung dari hasil tangkapan ilegal para pelaku, kerusakan ekologi laut, serta valuasi penggunaan alat tangkap trol yang mengancam ekosistem laut. Selamat malam pemirsa. Banjir di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat dan penangkapan kapal asing perairan Natuna menjadi pembuka jumpa kita di Ainis Prime. Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melaporkan Ormas Grip ke Polda Metro Jaya terkait penguasaan lahan di Tangerang Selatan. Saya Cika Mutazam, inilah Ainis Prime selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan berujung ricuh. Massa terlibat aksi saling dorong saat polisi mencoba masuk ke dalam kantor Bawaslu. Ketegangan terjadi saat massa membakar alat peraga kampanye berupa keranda di depan barikade polisi. Jarak api yang terlalu dekat dengan barikade membuat polisi terpancing. Akibatnya, bentrokan tak bisa dihindari. Situasi semakin tak terkendali saat aparat kepolisian mencoba membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. Massa mencoba menyerang polisi dengan lemparan batu.
Kericuhan baru mereda setelah sejumlah peserta aksi terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, aksi dari simpatisan pasangan calon Surya Tati dan Il Sumirat yang berlaga pada Pilkada Bengkulu Selatan lalu menuntut adanya kejelasan terkait dugaan rekayasa kasus penangkapan Cawagup Il Sumirat. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sebuah lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Tangerang Selatan, Banten dikuasai ormas dan ahli waris. Ormas bahkan mendirikan bangunan posko di dalam lahan tersebut. Tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi ini terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Akibat tanah yang diserobot ormas, BMKG melaporkan 6 orang ke Mapolda Metro Jaya. 3 diantaranya merupakan anggota Ormas Grip Jaya. Saat ini dalam tanah milik BMKG tersebut didirikan posko ormas. Polda Metro Jaya bergerak cepat dengan memasang papan nama bertuliskan tanah ini sedang dalam proses penyelidikan. Bahwa terlapor telah memasang plang yang bertuliskan tanah ini adalah ahli waris dari saudara R bin S, dan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya terlapor merusak pagar secara bersama-sama dan menguasai TKP, menguasai tanah, hingga saat ini melakukan pemasangan plang bahwa tanah itu milik ahli waris. Itu versi terlapor. Kemudian korban sudah melayangkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak ada etikat baik dari terlapor hingga akhirnya dilaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyayangkan aksi yang dilakukan ormas yang diduga menguasai lahan BMKG. Terkait hal ini, pihaknya akan mengecek lahan yang diklaim ormas milik ahli waris. Karena itu kami dari BPN akan mengecek tentang status tanah tersebut, apalagi ini menyangkut BMN, barang milik negara. Barang milik negara itu selama masih tercatat di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, itu masuk BMN. Apakah sudah disertifikatkan atau belum? Selama masih tercatat dalam DJKN, itu kami akan anggap sebagai itu adalah BMN, barang milik negara. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkahnya. Karena itu saya terima kasih sekali, akan kami cek masalah ini. Secepatnya akan kami info. Menanggapi sepak terjang ormas, Ketua MPR ingin penertiban dilakukan terhadap ormas yang mengganggu. Hal tersebut perlu dilakukan agar dunia usaha dan investasi berjalan lancar. Dengan cap dan stempel apapun, ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang ingin mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar, dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menetapkan 15 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam kericuhan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Inilah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore 21 Mei 2025 lalu. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang Gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga. Aksi ini digelar untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti.
Pasca bentrokan Rabu malam, polisi menangkap 93 orang peserta aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini dari 93 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 15 diantaranya sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan sejumlah tindak pidana berupa penghasutan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Maka 15 orang dari 93 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap 15 orang. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman berkisar antara 4 bulan hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik CV Sentosa Sil Surabaya, Jan Huadiana, menjadi tersangka kasus penahanan ijazah karyawan. Ia diduga menggelapkan atau menyembunyikan total 108 ijazah milik ex-karyawan CV Sentosa Sil di Surabaya, Jawa Timur. Ngaku. Polda Jawa Timur menetapkan pemilik CV Sentosa Sil Surabaya, Jan Huadiana, sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah karyawannya. Sebelumnya polisi menaikkan status laporan penahanan ijazah ke penyidikan dan memeriksa 23 saksi. Status Diana pun menjadi tersangka usai pemeriksaan tersebut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, polisi menemukan 108 ijazah SMA SMK di rumah Diana saat penggeledahan. Ratusan ijazah ini milik ex-karyawan CV Sentoso. Polisi pun berencana memeriksa saksi tambahan. Dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara Jika. Setelahnya perkara penahanan ijazah itu Iya. Penggelapan atau Penggelapan. Iya, penggelapan. Sebelumnya puluhan ex-karyawan Sentosa Sil melaporkan Diana ke Polda Jatim atas tuduhan penahanan ijazah. Kasus ini juga viral usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunggah konten sidak ke CV Sentosa Sil Margomulyo pada April 2025. Diana dan suami Hendy Suryono ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya sejak 8 Mei 2025. Keduanya ditahan atas laporan pengrusakan mobil milik kontraktor yang pernah bekerja sama dengan Diana. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Itu sendiri tanggapannya seperti apa, Bapak? Ya, memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi. Memang asli. Ya, memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya, memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya, ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kapus Penkum Kejagung RI Harli Siregar angkat suara terkait perlindungan terhadap jaksa oleh TNI Polri. Harli menegaskan penjagaan tersebut merupakan usaha pemerintah melindungi jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan penertiban Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres tersebut memberikan wewenang pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Terkait dengan terbitnya Perpres dimaksud, saya sudah sampaikan bahwa kami bersyukur ya, berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi
para jaksa dalam menjalankan tugas, sehingga dalam pelaksanaan tugas itu akan lebih efektif dan barangkali akan berkinerja lebih baik, ya, karena tidak lagi katakanlah ada rasa takut dan sebagainya, ya, tetapi tentu akan dilakukan terus pengawasan bahwa Panglima TNI memerintahkan para personilnya untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Namun sejumlah pihak menilai mandat tersebut dianggap menyalahi regulasi. Bertambah lagi tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI, kini TNI juga diberi mandat untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto 5 Mei 2025 yang berisi perintah pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Dalam penjagaan tersebut, TNI akan turunkan sejumlah personel sebanyak 1 peleton di kantor Kejati dan 1 regu di kantor Kejari. TNI Angkatan Darat menyatakan pengamanan ini merupakan kerjasama TNI dengan Kejaksaan. Sementara Kejagung pastikan tidak akan ada intervensi penegakan hukum oleh TNI. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana pun menegaskan TNI akan bertugas profesional. Namun penugasan ini menimbulkan sejumlah tanda tanya karena perintah ini dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi, terutama konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, undang-undang pertahanan negara, dan undang-undang TNI yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI. Siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa dugaan penyelesaian kasus pelecehan seksual seorang guru. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ainis Prime. Pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkap 1 kilogram ayam, tinggal goreng. Gurih mantap! Cukup Royco aja. The original double capsule. Double up the fun. Double up the style. Double up the enjoyment. SA Change Double. Double Pop. SA Love Yourself. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. IQOS, stay curious. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. IQOS, stay curious. Pemenang hadiah motor kopi kapal api Zulkarnain dari Bandung. Kamu bisa menang motor seperti Zulkarnain. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox di toko terdekat. Yuk ikutan menangkan hadiah lainnya. Kalian nunggu kan? Buat kalian warga Jakarta, sampai dengan 31 Mei 2025, dapatkan diskon pembayaran PBB sebesar 10%. Jadi, tunggu apa lagi? Download ISPPT kalian sekarang.
Untuk info lebih lanjut, cek di sini ya. Udah ya, jangan tunggu, diskon menunggu. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Sinar UV bikin bintik hitam dan kusam. Jangan berlindung kayak gini, tapi gini. Baru Glow & Lovely UV Duo Sunscreen. Cukup 2 jari. SPF 50 melindungi dari UV, vitamin C mencerahkan. Baru Glow & Lovely UV Duo Sunscreen. Digital Innovation Awards 2025. Apresiasi tertinggi inovasi digital kreatif untuk pemenang diberikan kepada Rabu 28 Mei pukul 9 malam di iNews. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Sembelit bikin sulit. Itu Mikroax Step. Lebih praktis atasi sembelit, gak berbelit. BAB gak lagi sulit. Mikroax, pilihan komplit, bye-bye sembelit. Lega. Mikroax, obatnya orang Indonesia. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Ini Molto Parfum Boost baru, terinspirasi dari parfum favoritku. Dibuat ke dalam versi pewangi pakaian, 10 kali lebih wangi. Baju wangi mewah, tahan lama. Molto Parfum Boost baru, wangi mewah terinspirasi parfum Jessica Mila. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Waktunya Pepsodent. Ngantuk. Wih, kita nyanyi yuk. Ayo. Aku gigi mulut rumahku, Pepsodent tiap hari, cegah gigi berlubang 10 kali. Kok 10 kali? Yuk tanya Pepsodent, gratis konsultasi dokter gigi. Scan pack-nya. Hai Zi. Ya, Pepsodent baru. Perbaiki lubang kecil tak kasat mata, 10 kali lebih kuat cegah gigi berlubang. 10 kali cegah gigi berlubang. Good Day Cappuccino aja. Foamnya creamy, tebal. Choco granulnya nikmat. Dingin atau panas, manisnya pas, serunya gak ada batas. Good Day Cappuccino, enaknya bikin good day. Terus berlatih, karena setiap noda dekatkan kita pada kemenangan. Rinso dengan teknologi baru, Laser Clean. Angkat 5 noda bandel dengan aroma mewah. Rinso baru, 12 gratis 1. Sembelit bikin sulit. Itu Mikroax Step. Lebih praktis atasi sembelit, gak berbelit. BAB gak lagi sulit. Mikroax, pilihan komplit, bye-bye sembelit. Lega. Mikroax, obatnya orang Indonesia. Glow & Lovely. Kali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar-putar di wajah, bilas. Dengan vitamin B, C, E, dan 12 HSA, wajah bersih cerah seketika. Baru Glow & Lovely Dermaglow Facial Foam. The original double capsule. Double up the fun. Double up the style. Double up the enjoyment. SA Change Double. Double pop. SA, love yourself. Kembali di iNews Prime, pemirsa, siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual.
Sebanyak 13,6 juta batang rokok ilegal tersebut dimusnahkan Bea Cukai Sidoarjo dan Pemkab Mojokerto, Jawa Timur dengan cara dibakar. Seluruh barang bukti diperoleh dari hasil razia selama Januari hingga April 2025 di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Mojokerto. Belasan juta rokok ilegal yang bernilai 19 miliar rupiah tersebut merugikan negara hingga 13 miliar rupiah lebih. Seluruhnya disita dari penjual dan pengepul di wilayah tersebut. Dan kemudian nilai dari barang yang kita musnahkan hari ini adalah 19,374 miliar. Sehingga angka ini pada saat peruntukan BMN memerlukan perizinan persetujuan dari Dirjen DJKN. Dan potensi kerugian negara dari sisi cukai, Pak. Ini kita menghitung dari sisi cukai. Belum nanti kalau PPN dan pajak rokok apabila barang ini tepat beredar, maka potensi kerugian 13,28 miliar. Pemusnahan di halaman kantor Pemkab Mojokerto ini dilakukan secara simbolis. Selebihnya, barang ilegal tersebut dimusnahkan di perusahaan yang membidanginya. Selain memusnahkan rokok ilegal, Bea Cukai Sidoarjo dan Pemkab Mojokerto juga memusnahkan 1.200 liter minuman beralkohol tanpa cukai. Bupati Mojokerto Muhammad Albara mengatakan, keberadaan rokok tanpa cukai maupun bercukai palsu berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Pihaknya mendukung aparat terkait. Ya, upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto kita terus berupaya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dengan para penegak hukum dan dengan Bea dan Cukai dan seterusnya. Dan ini merupakan komitmen kami karena ini berpotensi untuk mengurangi pendapatan negara. Selain pemusnahan rokok ilegal, Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan kepada Pemkab Mojokerto, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, sebagai pengelola administrasi keuangan terbaik, pengelolaan dana hasil bagi cukai. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Video kericuhan puluhan supporter dua tim turnamen bola voli di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Jawa Timur viral di media sosial. Kedua tim pendukung bahkan terlibat saling dorong dan adu jotos. Meski sempat dilerai aparat kepolisian dan TNI, keributan kedua supporter tak juga berhenti. Menurut Kapolsek Galis, Ibtu Kadarisman, pemicu bentrokan diduga akibat saling ejek antar supporter yang menang dan yang kalah. Itu pertandingan sudah selesai, karena pas mau keluar mungkin ada dorong-dorongan antara supporter, ada ketersinggungan mungkin, barulah terjadi itu. Atas insiden itu, turnamen bola voli dihentikan sementara dan aparat menjaga arena pertandingan untuk mencegah kericuhan terulang. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Edi Prianto, iNews melaporkan. Kali 40. Gudang penyimpanan kemiri di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada pukul 7 Kamis pagi. Tugas pemadam kebakaran kota Surabaya setibanya di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak menjalar ke SPBU dan 2 sekolah yang berdekatan dengan gudang. Petugas menyebut kebakaran diduga disebabkan akibat korsleting listrik. Nyuplai di TKK, meskipun di depan di dekat lokasi ini juga ada sumur kebakaran. Jadi itu tadi teman-teman main statis, jadi nyedot langsung diarahkan ke TKK, jadi nggak mondar-mandir unit kita. Itu yang mempercepat pemadaman juga pembasahan. Alhamdulillah pembasahan sekarang sudah selesai ya. Dugaannya apa, Indan? Diduga korsleting listrik kemungkinan, tapi nanti diselidiki oleh Inafis ya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.
memediasi kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta tidak menemui titik temu. Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan dana akan dilanjutkan di persidangan pada pekan depan. Koordinator Kuasa Hukum Tim Tipu UGM, Andika Dian Prasetyo, mengatakan sulitnya tercapai kesepakatan disebabkan adanya syarat tertentu dan ditolak oleh para tergugat. Tetapi dari pihak tergugat 2, 3, dan 4 itu saya boleh katakan tidak mau untuk membuka data itu di proses mediasi. Maka dari itu ya sudah, berarti bisa dikatakan hari ini kita belum, antara pihak penggugat dan tergugat itu belum bisa menemukan kesepakatan perdamaian. Sebelumnya Presiden ke-7 RI menegaskan ia tidak membuka ijazah aslinya ke publik. Menurut Jokowi, ijazah akan ditujukan ke publik di persidangan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Selain diperiksa, Jokowi juga sekalian mengambil ijazah yang belum diserahkan ke Barreskrim sebagai barang bukti. Barreskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup fantasi sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Barreskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, diantaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup fantasi sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. TK, warga negara asing asal Amerika Serikat, diamankan Dirjen Imigrasi Republik Indonesia setelah memproduksi konten pornografi berbayar di Indonesia. Pengungkapan kasus atau tindak pelanggaran yang dilakukan tersangka berasal dari patroli cyber pada 7 Februari 2025 lalu yang menemukan sebuah akun di aplikasi X yang mengunggah promosi konten pornografi berbayar. Dirjen Imigrasi kemudian melakukan penelusuran dan mendapati bahwa tersangka adalah pemilik akun pornografi tersebut. Tersangka diamankan di Bali pada 25 Maret lalu oleh pihak Dirjen Imigrasi saat akan pergi ke Kuala Lumpur. Tersangka kemudian dibawa ke Jakarta pada 9 April 2025 untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Digital forensik yang sudah kita mintakan ke Direktorat Siber Barreskrim. Saat ini TK telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Mei 2025. Selain itu juga tentunya sebelum kami menetapkan sebagai tersangka, kami sudah berkoordinasi dan melakukan gelar perkara dengan pihak Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan atas kerjasama lintas sektoral dan juga peran serta masyarakat yang terdampak langsung dari keberadaan dan kegiatan orang asing. Dalam kesempatan ini,
kami tentunya berterima kasih atas bantuan dan dukungan dari Kasubdit Pra Penuntutan, yaitu Jampidum, Pra Penuntutan Jampidum, Kejaksaan Agung RI. Petugas amankan sejumlah barang bukti seperti perangkat rekam, telepon genggam, serta hard disk berisikan ratusan konten pornografi yang telah diproduksi oleh tersangka. Diketahui tersangka memproduksi konten pornografi seorang diri, namun melibatkan ratusan wanita asal Indonesia dan beberapa negara lain. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, serta akan masuk dalam daftar tangkal hingga deportasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama PT Sritex periode 2014-2023, Iwan Setiawan Lukminto. Ia ditangkap atas dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Iwan ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengatakan, meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit itu diberikan oleh bank berplat merah. Jampitsus ya, kemarin pada hari Selasa sekira pukul 24.00 ya, pada malam hari telah melakukan pengamanan ya terhadap seseorang yang berinisial IS ya. Nah, kemudian yang bersangkutan tadi pagi sudah sampai di Kejaksaan Agung setelah diterbangkan ya, dari tepatnya diamankan di Jalan Bung Karno nomor 3 di Solo ya. Dan pagi sudah tiba di Kejaksaan Agung dan hari ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan ya dalam status sebagai saksi secara intensif oleh penyidik ya, oleh penyidik. Nah, kemudian tentu penyidik memiliki waktu ya untuk menentukan bagaimana status terhadap yang bersangkutan. Ya, nanti akan kita update seperti apa. Tapi saat ini bahwa yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pengamanan ya dan seterusnya membawa kepada yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi pada PT Sritex. Meski saat ini status Iwan masih sebagai saksi, namun pemeriksaan intensif terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Iwan dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hanyut, poternya, kartu pembunuhan Sritex. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam, profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Kami hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, das, Silatin Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari
Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Terdalam hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan warga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan. pengoplosan Harus tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah News Malam 1 Maret dan Profesi Guru Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih Forum and Kernas dan Israel. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri. Bawa narkoba. Dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah lurus? Benarkah Nyelapak. perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Endorsement harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Topik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah, nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya, prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Bus khusus lansia yang disediakan otoritas Bandara Jeddah dirancang khusus untuk jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Bus ini memiliki lift hidrolik mini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang memakai kursi roda. Jadi dengan lift ini, lansia tidak perlu lagi digendong atau alat bantu tambahan. Layanan bus khusus lansia ini disediakan otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu. Ya, baik, untuk layanan bis khusus lansia memang otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu saya pertama kali melihat itu sudah menyediakannya. Ada bis khusus untuk bisa mengangkat jamaah, tidak harus digendong, tidak harus repot pakai alat apapun, tapi mereka ada bis yang ada lift hidroliknya mini gitu. Jamaah pakai kursi roda juga bisa dinaikkan, nanti baru didorong ke dalam. Fasilitas ini merupakan bentuk perhatian otoritas Bandara Jeddah kepada jemaah calon haji dari seluruh dunia.
Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan.